Oke, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kepada para mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini mengawali perkuliahan, marilah kita sama-sama buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan tatap maya virtual ini, maka saya sampaikan bahwa kita sudah akan mengakhiri perkuliahan kita, kurang lebih ada 2 pertemuan lagi ya. Pertemuan tatap maya virtual dan kemudian kita lanjutkan pada pertemuan ujian akhir semester nanti. Saudara sekalian yang berbahagia, tentu saudara sudah melihat hasil dari nilai UTS, suka atau tidak suka, maka itu hasil yang memang murni saudara dapatkan. Saya tidak mengurangi dan juga tidak menambahkan. Nilai UTS itu juga terkait dari aktivitas kegiatan perkuliahan, terkait tentang forum dan kuis juga, yang memang semuanya terekam dari kuis 1 sampai kuis pada masa sebelum UTS. Dan mungkin selanjutnya nanti di UAS akan ditambah lagi pada kuis dan forum setelah UTS itu sampai sekarang. Maka apabila nilai kuis dan nilai forumnya bagus, itu juga pengaruh terhadap nilai UAS-nya atau nilai akhir nanti. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan kepada saya, kenapa kok nilai saya kecil ya Pak? Saya bukalah datanya, karena ada di antara mereka pada forum keberapa dan kuis keberapa lupa mengerjakannya, maka nilainya kosong. Jadi seperti itu ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, beberapa materi pada TB1 dan TB2 itu mohon segera dikerjakan bagi mahasiswa yang belum mengerjakan. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Nanti insya Allah nilainya akan jelas dan ada. Untuk itu, saudara sekalian yang berbahagia itu harus dipahami. Jadi jangan kemudian tadi itu komplain terhadap aktivitas saudara, tapi ternyata ada beberapa aktivitas yang memang dalam hal ini saudara tidak kerjakan karena lupa atau kenapa, saya kurang paham. Yang penting yaitu tadi, semoga pada tugas-tugas ke depannya dan kuis berikutnya saudara tidak ketinggalan. Apapun hasilnya, tapi tetap dikerjakan ya, sebagai menambah nilai yang ada pada akumulasi nanti. Jadi mohon izin untuk bisa diperhatikan hal itu. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin saudara tanyakan terkait perkuliahan selama ini. Silakan. Belum ada pertanyaan? Kalau belum, kita lanjutkan materi pada malam hari ini. Pembahasannya
Saya coba share tentang materinya. Apakah PPT-nya kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita lihat materinya yang sudah saya share. Diperhatikan nanti terkait apabila ada ingin saudara tanyakan, nanti bisa saudara tanyakan terhadap apapun ya tentang perkuliahan kita, tentang untuk kisi-kisi soal nanti kami sampaikan di grup saja, karena untuk soal belum divalidasi ya. Oke, saudara sekalian, kita masuk pada materi ke-13. Pembahasannya adalah emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Pengertian emansipasi wanita yang adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Emansipasi wanita menurut konsep Kartini merupakan perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilih dan menentukan diri sendiri. Secara singkat, emansipasi wanita pada tanggal 6 Oktober 1789 di Perancis, emansipasi wanita pertama kali terjadi di latar belakangi pemberontakan kaum wanita di depan gedung Balai Kota Paris. Tokoh pemberontakan tersebut, Marie Olympe Juicy, penyebabnya para wanita di sana diperlakukan tidak adil, dihinakan bagai seonggok tubuh yang tidak berguna. Marie Olympe dihukum penggal. Setelah aksi tersebut, banyak bermunculan organisasi kewanitaan, gerakan emansipasi pun menyebar ke Inggris, ke Jerman, belahan Eropa lainnya. Otomatis gerakan emansipasi pun mendunia. Tokoh pelopor emansipasi wanita di Indonesia, saudara pasti tidak asing lagi dengan Raden Ajeng Kartini, ada Dewi Sartika. Emansipasi wanita dalam Islam, wanita dalam sudut pandang Islam tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada apa yang dilakukan sebagai bentuk ketaatannya. Untuk itu, derajat perempuan dan laki-laki tidak bisa dibedakan kecuali Allah lah yang menilainya. Yaitu atas apa satu wanita dan laki-laki memiliki kewajiban taat kepada Allah. Penentu derajat di sisi Allah adalah amalnya. Jadi saudara sekalian, dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan baik itu sisi mereka yang berjenis kelamin laki-laki maupun mereka yang berjenis kelamin perempuan. Di dalam hal ini yang membedakan mereka tinggi dan rendahnya derajat manusia itu dalam pemahaman Islam adalah tentang ketakwaannya atau di sini tentang amalnya. Wanita dalam sejarah Islam, wanita di masa sejarah Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Wanita dianggap lemah, bahkan dianggap sebagai budak dari laki-laki. Perilaku laki-laki terhadap wanita pun sangat kasar dan tidak berberi kemanusiaan. Dalam sejarah bahkan bayi perempuan dibuang begitu saja dan merasa malu bagi keluarga yang melahirkannya. Dalam sejarah Islam ini kita menengok kembali kepada bagaimana latar belakang sejarah tentang
derajat wanita. Bahkan pernah kejadian pada masa itu ada sahabat Nabi yang mempunyai seorang anak wanita, anak perempuan merasa hina, dan kemudian pada masa itu dilakukanlah, di antaranya ada yang mengubur hidup-hidup seorang bayi wanita yang dianggap sebagai aib, karena mereka memahami derajat yang tinggi itu ada pada mereka yang punya anak perempuan, laki-laki. Hal ini terjadi karena tadi disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, manusia bodoh dalam akhlaknya ya. Intelektualnya si pinter, tapi kalau bicara tentang akhlaknya punya. Mereka menganggap bahwa orang laki-laki itu yang paling hebat, paling punya kekuatan, paling punya kuasa. Maka ketika mereka mempunyai banyak anak laki-laki, berarti mereka mempunyai kedudukan yang lebih kuat di sukunya atau di masa itu. Pada masa Rasulullah SAW, perempuan diangkat, dibebaskan, budak-budak hak untuk hidup, bersosialisasi, mendapatkan pengetahuan, memiliki pendapat, diberikan kepada perempuan. Bahkan perempuan di zaman Rasulullah juga dapat ikut serta dalam aktivitas dakwah dan peperangan. Figur wanita Islam memberikan inspirasi bagi kultur masyarakat Arab, di mana sebelumnya wanita menjadi kaum yang marginal. Di antaranya ada Khadijah Khuwailid. Khadijah ini adalah istri Rasulullah SAW. Ada Nusyaba Ka'ab Al-Ansariyah, ada Aisyah bin Abu Bakar. Aisyah bin Abu Bakar ini juga jadi istri Rasul. Beliau ada anak dari sahabat Abu Bakar, yaitu sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perubahan akan derajat kedudukan seorang wanita itu Rasulullah SAW melakukannya pada masa datangnya Rasulullah itu, yang diangkat menjadi seorang nabi. Mereka, Rasul menjelaskan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adanya seorang pejuang wanita pada masa itu, mereka punya hak untuk membela bangsanya, negaranya, dan punya hak untuk juga berdakwah bisa terjadi. Kalau kita lihat bagaimana Khadijah ini yang menjadi istri Rasulullah adalah seorang konglomerat ya pada masa itu. Seorang pengusaha wanita yang kaya raya. Berarti masa gelap itu terjadi pada masa jahiliyah ya. Bukan masa Islamiyah ketika Rasulullah SAW membawa agama Islam itu sendiri. Islam menjadikan penerang dari minat dzulumati ila nur, dari kezaliman menuju kepada cahaya. Kita kenal Aisyah bin Abu Bakar yang menjadi istri Nabi, itu juga seorang yang intelektual, bahkan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai pendamping Rasulullah. Tentu Aisyah lebih paham dan tahu bagaimana perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan berarti ini ada Khadijah dan kemudian ada Aisyah. Wanita memiliki hak untuk berkarya. Ada wanita adalah khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu artinya sebagai pemimpin di bumi ini. Maka kalau saudara sebagai wanita sekarang pengen cita-cita pengen menjadi kepala negara, presiden, itu bisa saja dan bisa nanti saudara menjadi, karena di negara kita juga diberikan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk menduduki jabatan tertentu di negara ini. Wanita khalifah fil ard tadi itu sebagai pemimpin di bumi. Peran dan tugas wanita berbeda dengan laki-laki. Perbedaan itu tentu tapi kembali kepada kodratnya sebagai seorang wanita. Ketika dia menjadi pemimpin sebuah negara, tetapi dalam rumah tangga dia sebagai seorang istri, maka ia tetap taat sebagai seorang istri kepada suaminya. Bukan mentang-mentang dia menjadi kepala negara,
Kemudian di dalam rumah tangga, dia tetap menjadi kepala negara, pemimpin dalam rumah tangga, bukan. Ya, kembali tugasnya, kodratnya sebagai wanita. Menjadi kepala negara kan karena dipilih oleh rakyat, maka dia harus menjadi pemimpin dan ditaati oleh rakyatnya. Tapi ketika dia menjadi seorang suami, seorang istri, maka dia harus tunduk dan taat kepada suami. Wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita karir dalam Islam. Ya, ini kita mengenal. Mungkin ada saudara sekalian punya cita-cita ingin menjadi wanita karir, wanita yang berkarya, wanita yang punya inspirasi, wanita yang menjadikan contoh, tauladan. Tetapi hati-hati. Ya, kemarin kalau kita lihat dalam konteks kekinian ya, konteks kekinian yang terjadi, ada sosok wanita yang dianggap dizolimi oleh mantan suaminya gitu kan, karena ada indikasi perilaku maksiat apapun gitu ya, akhirnya orang pada simpati gitu kan, dijadikan keren apa namanya sosok figur di sebuah perusahaan tertentu dan ambasador ya apa namanya itu. Terus kemudian di beberapa seminar-seminar baik itu terkait tentang penokohan dia sebagai perempuan yang tangguh, yang kuat gitu kan. Sebagai wanita Islam yang mohon maaf yang berhijab dengan bagus, dalam arti dia bisa menjadikan sosok panutan, tetapi kan tidak ada yang tahu namanya manusia kapan ya kena masalah kedua. Jadi akhirnya apa ya kasus mohon maaf perzinahan kata orang nih ya, kata di media ya, saya tidak tahu secara pastinya, semoga itu hoax ya. Terus kemudian nikah siri dan sebagainya, akhirnya orang-orang yang selama ini menokohkan dia gitu kan, akhirnya berbalik dan beberapa figur-figur itu menarik diri. Nah, itu kan menjadi menyedihkan. Maka saya sebagai pengamat saja melihat kondisi itu, saya ikut prihatin ya. Makanya di tengah kita sedang naik daun gitu, kita harus apa namanya menjadi manusia yang harus tawaduk ya, manusia yang rendah hati, manusia yang mawas diri, hati-hati ke depannya, yaitu sebagai wanita ya ketika dijunjung tinggi akhirnya dijungkalkan dan sebagainya, karena banyak orang yang suka, banyak orang juga yang tidak suka. Ketika saudara menjadi wanita karir dalam Islam, ya silahkan. Mungkin saudara ingin jadi konglomerat, jadi pengusaha seperti Khadijah tadi itu, atau mungkin saudara ingin jadi pembawa acara, pembawa berita, sumber ilmu, penyiar gitu, boleh saja seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah sebagai seorang perempuan yang menjadi figur teladan karena keilmuannya. Selain juga beliau ada seorang istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Oke, lanjut saudara sekalian. Masing-masing kita dalam perspektif hukum Islam, Islam sangat memuliakan wanita. Dalam Al-Quran dan Sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai anak, istri, ibu, saudara maupun peran lainnya. Allah mewahyukan sebuah surat dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu surat An-Nisa, yang sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita. Ini luar biasa ya, Al-Quran sendiri memberikan apresiasi yang luar biasa kepada wanita. Sampai-sampai di Al-Quran pun ada surat khusus yang berbicara tentang wanita yang disebut Nisa. Islam menempatkan wanita di tempat yang sesuai pada 3 bidang. Satu, bidang kemanusiaan. Islam mengakui hak wanita sebagai manusia dengan sempurna sama dengan para pria tadi. Kedudukan wanita dan haknya sebagai wanita tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Yang kedua, bidang sosial terbuka lebar bagi wanita di segala jenjang pendidikan, di antara mereka menempati jabatan-jabatan penting dan terhormat
dalam masyarakat sesuai dengan tingkatan usianya, masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Ya, saudara boleh berekspresi diri, boleh berkarya, tetapi sebagai wanita saudara tetap tahu bagaimana batasan-batasan mana yang harus bisa orang lihat, mana yang harus saudara privasi gitu ya. Karena Islam tentu mempunyai ajaran-ajaran yang harus kita taati. Yang ketiga, bidang hukum, Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, baik ayah, suami, atau kepala keluarga. Ya, kalau wanita itu, wanita karir punya hartanya banyak, ya silakan saja, sah-sah saja dia mempunyai itu. Malah boleh jadi sebagai seorang wanita yang punya usaha lebih besar, punya karya, maka jadikan usaha-usaha itu, penghasilan itu untuk ikut juga berperan aktif dalam dakwah Islam. Wanita dalam Islam, tadi sudah saya jelaskan ya. Wanita di masa sejarah Islam dianggap rendah dan tidak memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Wanita dianggap lemah, bahkan dianggap sebagai budak dari laki-laki. Perilaku laki-laki terhadap wanita pun sangat kasar dan tidak berberi kemanusiaan. Dalam sejarah, bahkan bayi perempuan dibuang begitu saja dan merasa malu bagi keluarga yang melahirkannya. Ini tadi ada masa Nabi, kita mengenal dua sosok wanita, Khadijah Khuwailid, Nusaibah bin Ka'ab al-Ansariyah, ada Aisyah bin Abu Bakar. Wanita memiliki hukum berkarya ini tadi, emansipasi wanita dalam perspektif hukum Islam. Tadi udah, ya. Ini tentang PPT-nya yang ada. Ini baru PPT yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan terkait tentang masalah wanita ini sebelum saya lanjut. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Putri, Cempaka mau nanya? Lisa mau nanya? Cukup jelas. Oke, lanjut ya. Iya, kita lanjutkan materi di Word-nya. Nih, lebih lengkap sepertinya. Ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Pertemuan yang ke-13, kita pembahasannya diharapkan mahasiswa mampu dan memahami tentang dan menganalisa emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Nah, ini, zaman dahulu wanita selalu dianggap lemah, mengerjakan segala macam pekerjaan tidak dekatan dan tidak terampil, hanya bisa berkata boleh ataupun iya apabila kaum pria menyuruh mereka. Tapi sekarang wanita dapat berkata tidak apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang dikatakan oleh kaum pria. Itulah salah satu demokrasi yang ditonjolkan oleh wanita, karena sekaranglah waktunya untuk bangkit dan berani menyuarakan aspirasi mereka. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti hak kaum laki-laki. Jadi para penyeru emansipasi wanita menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian maupun dalam pemerintahan. Mesir merupakan negara Islam yang pertama menyadari hal ini. Oleh karena itu, orang-orang Mesirlah yang pertama mengadakan kontrak dengan dunia barat. Di antara jajaran pemikir-pemikir Islam di Mesir yang pertama memunculkan ide-ide emansipasi wanita adalah At-Tahtawi. Tetapi pemikir yang mempunyai perhatian besar dan mengkhususkan dirinya untuk bicarakan hal ini adalah Qasim Amin. Zaman dahulu, wanita selalu dianggap lemah, mengerjakan segala macam pekerjaan, tidak sekatan, dan tidak terampil, hanya bisa berkata boleh ataupun ya apabila kaum pria menyuruh mereka. Tapi sekarang wanita dapat berkata tidak. Oke. Apakah contoh di atas merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang wanita karena kan sesuatu alasan atau yang disebut dengan emansipasi wanita? Pembahasan pengertian emansipasi wanita. Emansipasi berasal dari bahasa Latin
Emancipatio, yang artinya pembebasan dari tangan kekuasaan. Di zaman Romawi dulu, membebaskan seorang anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua, sama halnya dengan mengangkat hak dan derajatnya. Adapun makna emansipasi wanita adalah perjuangan sejak abad ke-14 Masehi dalam rangka memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti hak kaum lelaki. Jadi para penyeru emansipasi wanita menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, perekonomian maupun dalam pemerintahan. Dua, munculnya emansipasi di Mesir dan pengaruhnya. Mesir merupakan negara Islam yang pertama menyadari hal ini. Oleh karena itu, orang-orang Mesirlah yang pertama mengadakan kontrak dengan dunia barat. Di antara jajaran pemikir-pemikir Islam di Mesir yang pertama memunculkan ide-ide emansipasi wanita adalah At-Tahtawi. Tetapi pemikir yang mempunyai perhatian besar ini mengkhususkan dirinya untuk membicarakan hal ini adalah Qasim Amin. Meskipun ide emansipasi wanita Qasim Amin belum dapat diterima pada zamannya, namun mempunyai pengaruh besar dalam rangka kemajuan bangsa Mesir, khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Wanita merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat umum. Apabila mereka baik, niscaya masyarakat pun akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila mereka rusak, masyarakat pun akan rusak. Sungguh apabila benar-benar memahami agama, hukum dan syariat Allah, niscaya mereka akan mampu melahirkan generasi-generasi baru yang tangguh dan berguna bagi umat seluruhnya. Dalam masa kebudayaan jahiliyah sebelum datangnya Islam, wanita dianggap sangat rendah dan hina, bahkan tidak sedikit ketika lahir anak perempuan akan dikubur hidup-hidup. Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikahu ala hunin am yadussu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, sebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apabila dia akan melahirkannya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Pemuka-pemuka Islam mulai mencari dan mengkaji sebab-sebab keterbelakangan ini. Berbagai jawaban telah dikemukakan para tokoh berdasarkan pengamatan dan analisa mereka. Menurut mereka, banyak hal yang menyebabkan umat Islam tertinggal dibandingkan dengan orang Barat. Salah satu di antaranya karena tidak terdidiknya kaum wanita. Kaum wanita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan memiliki hak yang sama dalam mengamalkan agama, di mana Allah SWT telah memberlakukan mereka dan membebankan hukum-hukum syariat sesuai dengan fitrah penciptanya. Hal ini masuk dalam keumuman firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Allah Maha Adil dan menentukan syariatnya dan Maha Bijaksana dalam meletakkan hukum-hukumnya untuk mereka. Allah SWT telah memuliakan mereka dengan berbagai bentuk cara, di antaranya satu, Allah SWT merintahkan mereka untuk tinggal di rumah-rumah mereka agar terjaga kehormatan mereka. Allah SWT tidak membebankan mereka untuk mencari nafkah bagi anak-anak mereka. Kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh mereka. Kaum wanita tidak boleh bepergian dalam sebuah safar, melainkan harus disertai mahram. Melihat kondisi wanita yang lemah serta membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan. Urusan talak perceraian tidak diserahkan kepada wanita. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk ikut memikul amanat jihad fisabilillah sebagaimana yang telah dibebankan kepada kaum laki-laki. Berapa bentuk perlakuan Allah SWT terhadap kaum wanita di atas, jika dipelajari dan ditinjau dengan akal yang sehat dan fitrah yang bersih, akan diketahui bahwa itu semua merupakan cara untuk menjaga eksistensi wanita. Kesemuanya itu adalah perlakuan yang bijak dan adil, sesuai yang dengan kodrat mereka. Namun berapa dari wanita yang memahami diri dari kemuliaannya? Sekalipun gerakan emansipasi wanita itu mendapat pertentangan yang kuat, namun gerakan ini sangat berpengaruh dari warga Mesir, terutama masa sesudahnya. Pengaruh tersebut diantaranya menimbulkan beberapa gerakan sebagai berikut. Satu, adanya kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang perlunya pendidikan wanita. Mulai adanya kelonggaran jilbab, adanya keluhan dari kalangan pemuda tentang sistem perkawinan yang berlaku. Mereka mengharapkan adanya perubahan sistem perkawinan tersebut. Adanya perhatian pemerintah dan para pemuda negara terhadap undang-undang yang berlaku di peradilan agama. Pandangan membela dan pencela emansipasi wanita. Di Mesir sendiri, negara pertama kali yang mempropagandakan gerakan emansipasi wanita, ini banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran Rifat ini, yang kebanyakan mereka adalah para intelektual muslim hasil didikan barat dan orang Nasrani. Di antaranya adalah ada ini Markus Fahmi, Ahmad Lutfi, Qasim Ratu, Nazilis, Aziklul Huda. Pada para intelektual itu bahu-membahu mendakwahkan gerakan iblis ini untuk mengelabui wanita muslimah dengan menggunakan surat kabar, sarana pertama dan paling utama serta paling efektif untuk menyebarkan gerakan ini. Maka muncullah surat kabar dengan nama Majalah As-Sufur, majalah pornografi pada masa 1318 Masehi, yang isinya tidak lain merusak wanita muslimah melalui hal-hal berikut. Di antaranya menampilkan gambar-gambar wanita seksi, campur baur antara laki-laki, perempuan, dan dalam diskusi dan rapat-rapat. Pemikiran sesat terhadap wanita adalah partner laki-laki. Maksudnya bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam semua hal. Menjelek-jelekkan ajaran Islam bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, menampilkan mode dan busana ala barat, model kolam renang bagi wanita, menampilkan gambar tempat-tempat hiburan, kafe, bar, dan lain-lain, menampilkan kisah-kisah mesum dan porno yang merusak kehormatan wanita, menyanjung bintang film, penyanyi, artis, dan lain sebagainya. Penerapan emansipasi wanita. Penerapan emansipasi wanita, perubahan pemikiran Islam kontemporer yang luar biasa saat ini sesungguhnya dapat diklasifikasikan dalam 5 model kecenderungan. Masya Allah. Pertama, fundamentalis, yaitu model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kehidupan Islam dan manusia. Bagi mereka, Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dan dia dari luar. Apalagi Barat. Harapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Tradisi dan sunnah Rasul harus dihidupkan kembali dalam kehidupan modern sebagai bentuk kebangkitan Islam. Kedua, tradisionalis salaf, yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas
oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah menyelesaikan kembali atau merujuk dengannya. Ketiga, reformis, yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan. Keempat, post-tradisionalis, yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, post-tradisionalis mempersyaratkan dekonstruktif atau tradisi, bukan sekedar rekonstruktif, sehingga yang absolut menjadi relatif dan ahistoris menjadi historis. Kelima, modernis, yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tidak relevan sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka biasanya banyak dipengaruhi oleh cara pandang Marxisme, meski demikian mereka bukan sekuler. Wanita mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki kecuali dalam beberapa hal yang harus disesuaikan dengan nalurinya. Karenanya dalam hal ini wanita memperoleh prioritas untuk dimuliakan dan diperlakukan lemah lembut sebagaimana layaknya. Keberadaan wanita dalam Islam yang begitu sempurna ini tidak dijumpai dalam agama lain. Islam sebenarnya tidak melarang seorang wanita bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah asal tidak melampaui batas kodrat kewanitaannya. Mudah-mudahan wanita muslimah tetap berpegang dan berpijak di atas kodrat kewanitaan yang terlepas dari virus-virus karirisasi yang semakin mengancam pudarnya fungsi dan kedudukan wanita. Semoga kaum wanita tidak semakin lengah oleh belayan harta yang siap mengimpit tangan-tangan halus wanita. Di saat itu jualah wanita akan terpana oleh gemerlapnya dunia dan melupakan kodratnya sebagai wanita. Penutup. Islam sebenarnya tidak melarang seorang wanita bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, pakaian harus sesuai dengan aturan Islam. Tentu menutup aurat, tidak melalaikan kerja sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau di kantor menjadi manajer gitu kan, maka ketika di rumah dia ya menjadi seorang ibu dari anak-anak dan seorang istri dari suami gitu. Tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, nyiapin apapun kepentingan dari keluarga. Tidak menurunkan martabatnya sebagai wanita dan sesuai dengan fitrah dan kejiwaan wanita pada umumnya. Tidak melanggar ajaran Islam mengenai hubungan antara pria dan wanita dengan persetujuan suami. Jadi kalau apa-apa, seorang wanita itu kalau bepergian tentu minta izin kepada suami kalau suaminya tidak bisa menampinginya. Oke. Ya, sudah selesai. Saya sampaikan. Tentu akan banyak pertanyaan dari saudara. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Semangat ya, saudara bisa memilih ketika ingin menjadi wanita karir ya silahkan. Anda berkarya, Anda bekerja, yang jelas Islam memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan apa yang selama ini diajarkan dalam Islam itu sendiri. Banyak wanita-wanita muslimah yang sukses di dunia sana, baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, bagaimana saudara? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kalau ingin tanggapi. Kalau tidak, ya saya absen. Ayo silakan. Oh, absennya bukan di sini ya. Di Siska absen. Jadi intinya dari materi
sebagai wanita, saudara bisa berkarya, tidak ada batasan apapun dalam ajaran Islam, karena punya kedudukan yang sama baik dengan laki-laki. Saudara punya cita-cita pengen jadi pemimpin bangsa ini juga silakan. Saudara pengen memperjuangkan hak asasi wanita, mengangkat derajat wanita dengan cara apa itu juga silakan. Itu yang tentu dalam hal ini jangan sampai wanita itu menjadi manusia yang lemah, tapi wanita harus menjadi manusia yang kuat, mandiri, berkarya, gitu kan. Jadi ketika nanti misalkan kejadian dalam rumah tangga, ada konflik dalam rumah tangga dan sebagainya, maka wanita itu mampu untuk menyelesaikannya. Apalagi wanita yang mandiri, yang tidak bergantung kepada suaminya. Maka tetap berkaya dengan kemampuan yang ada. Sebentar. Ini selanjutnya. Tidak ada yang utama. Mulai dari Alfisum 45 ya dulu. Sampai selesai. Saya akan absensi. Sebentar saya bagikan dulu. Jangan lupa untuk mendengarkan absensi saya. Apakah kelihatan absensinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Kita mulai dari ya, ada Luita Mantika hadir. Luita nggak hadir. Kemudian ada Sefira, Hadir, Bapak. ada Nida Nafisah, Hadir, Pak. kemudian ada Rangga, Hadir Pak, hadir. ada Lisa, ada Hadir, Lisa, Pak. Hadir. ada Ana Rahmayanti, Hadir, Pak. Nia Ayu, Hadir, Pak. kemudian ada Khairatun, ya, iya, kemudian ada siapa nih? Aduh, mata saya. Diva. Hadir, Pak. Kemudian ada Sabikah, Hadir, Pak. kemudian Putri, Hadir, Pak. Karisma, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Vina, ya Erna apa Vina? Erna ya. Hadir, Bapak. Irna. Kemudian ya ini siapa lagi nih? Ya ampun. Tawafani ya. Tawafani. Hadir, Pak.
Ada Anissa Maria, apa siapa ini? Aduh, Masya Allah. Anissa Maria ada nggak? Nggak ada? Alfa ya. Kemudian ada Haikal Hakim, Hadir, Pak. ada Putri Dewa, Hadir, Pak. Siti Zahra, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Zahra, Hadir, Pak. Reva Fadilah, Hadir, Bapak. Suci Apriliana, Hadir, Pak. Siva Farihah, Hadir, Pak. Ferencia, Hadir, Pak. Maulid Sahra, Hadir Pak. Hadir Pak. kemudian ada siapa ini? Ramadhani, Hadir, Pak. ada Cempaka, Hadir, Pak. Yudit, Hadir, Septi, Pak. Astari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur apa? Nur Cahaya ya. Hadir, Pak. Ada Siti Zahirah ya. Siti Zahira hadir, Pak. Ya, Ninda Junita, Hadir, Pak. Marisa, Hadir, Pak. Nur Elisa, Hadir, Pak. Maidatul, Hadir, Pak. Raihan Linggar, Hadir, Pak. Miranda, Hadir, Pak. Denis, Gendis. Denis hadir, Pak. Oke, Masya Allah. Ini banyak yang hadir ya rupanya. Semangat. Ya, Bapak maaf Pak, ya siapa yang belum? Anissa Maria hadir Pak, cuman dia sinyalnya lagi buruk Pak, jadi agak susah dia untuk unmute-nya. Ada ya? Saya Anissa Maria hadir. Hadir ya? Oke, sebentar. Saya ulang lagi. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ada Luita, ada Anissa Maria hadir ya? Hadir, Pak, hadir. Ya. Siapa lagi? Luita doang yang tidak hadir ya? Oke, silakan dibuka kameranya, kita foto dulu bareng. Oke, yuk. Yang cantik-cantik dibuka dulu kameranya. Kita akan foto bareng sebagai bukti kehadiran saudara bahwa malam hari ini kita kuliah, kita sedang beribadah ya. Kuliah belajar beribadah dan insya Allah pahalanya sampai nanti kepada kita semuanya. Insyaallah 12, 25. Silakan dibuka. Ya, ayo buka dulu. Nida Nafisa, Gendis, Siti Zahira, Firencia, seperti Natasha, Siti Zahra. Buka dulu. Maaf, Bapak, saya lagi di jalan. Ya, oke. Ya, action. Yang cakep, yang cantik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, dibuka dulu, jangan keluar, karena tadi belum lengkap.
Lihat, 1, 2, 3, senyum. Jadi pada pertemuan depan, kita masih tetap maya lagi ya. Jangan lupa kehadirannya dan absensinya tentunya. Oke. Ya, bagaimana? Sudah cukup perkuliahan? Apa ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan? Cukup, cukup. Ya, bagaimana? Adakah yang ingin saudara tanyakan terkait tentang perkuliahan yang kemarin-kemarin ataupun ada yang tugas yang belum diselesaikan? Tugas besar 2 itu harus segera dikumpulkan ya tugasnya, silakan dikirim saja di Google Drive yang ada atau di assessment itu tolong dikirimkan sesegera mungkin, kerjakan semampunya, tidak usah menunggu deadline kalau sudah berakhir nanti bisa mengurangi terhadap poin yang sudah dapatkan. Dan evaluasi lagi kepada teman-teman sekalian bahwa selama ini dalam proses perkuliahan kita yang mana ada beberapa mahasiswa yang boleh jadi absensinya kurang atau nilai kuis dan forumnya yang tidak ada karena tidak dikerjakan. Sehingga kan selama ini absensi pada kuliah online itu, kalau ada kuis dan forum itu, saudara harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak dikerjakan, yang berakibat nanti seperti itu. Ya Mas Haikal Hakim, ada Maaf, pertanyaan? mau tanya, untuk tugas besar 2 itu tugasnya buat apa ya Pak? Soalnya kayaknya saya ketinggalan info. Di Kulon Mas, di kuliah online itu saudara scroll, sudah cari tugasnya apa. Sepengetahuan saya adalah membuat makalah ya. Ya betul, ada makalah yang sebentar saya coba buka dulu kalau. Jadi di Kulon itu ada yang bisa saudara lihat lagi ya, tugas-tugasnya apa saja. Sebentar ya, sambil kita nunggu. Saya buka dulu. Apakah sudah ada yang mengumpulkan? Biar kelihatan juga sekalian. Kemarin pada pertemuan berapa ya di tugas besarnya? Ada yang ingat? Di pertemuan berapa saya kirimkan? Si Lode, mohon ditunggu. Kita untuk mulai dari tugas besar 1. Oke, tugas besar 1 ini ada ya. Ini link pengumpulannya di bawahnya. Kalau masih ada ketinggalan belum mengumpulkan, nah ini nanti akan mengurangi nilainya. Ini ada kelas-kelas masing-masing ya, karena kelas kita di hari Senin, maka saya buka yang ada kelasnya. Nah ini, di situ ada beberapa mahasiswa yang sudah ngumpulin. Di antaranya ada namanya Sevira, Sabika, Suci. Nah, kalau saudara bisa lihat sendiri, bisa dibuka tuh. Sampai pada terakhir itu yang sudah ngumpulin ada siapa ini? Ada Zahra Mutiara. Ini TB 1 ya. Nah itu nanti akan saya input bersamaan dengan nilai UAS yang akan kita lakukan pada 2 pekan ke depan. Kita
Kita lanjut pada TB2. Sebentar saya coba. TB2 ini setelah UTS. Mana ini TB2? TB2 tidak ada ya? Mohon izin. Pernah Nggak ada yang ada, buka? Pak. Nggak ada ya? Mm-mm. Ya sudah, kalau nggak ada, di TB1 saja yang belum dikerjakan. Ya, Oke, rupanya makasih, Pak. iya, saya tidak memberikan tugas satu diperbaiki supaya nilai tugasnya akan lebih baik. Ya, sepertinya tidak ada. Karena saya lihat kok nggak ada. Hanya tugas satu saja. Ya, di tugas yang lain sepertinya di kampus lainnya ini. Ya, yang penting tugas itu nilainya besar ya, saudara sekalian. Jadi nanti jangan lupa, terutama tugas itu nanti kita kumpulkan poin-poin nilainya. Jadi akumulasi nilai itu absensi kehadiran, ada kuis dan forum. Kalau hari ini tidak ada, berarti kuis dan forumnya itu boleh jadi sampai kuis keberapa ya kemarin ya? Sampai ke 7 atau ke berapa kuisnya. Itu nanti kalau kuis yang 1 sampai sebelum UTS sudah saya masukkan nilai dari nilai UTS juga itu yang ada. Tinggal nanti setelah UTS itu kan ada kuis dan forum ya. Itu pada sebentar. Itu tanggal 3 November sampai 9 November itu ada kuis forum keempat, forum 5, forum ke-6, forum ke-7, ke-8 ada. Jadi tadi itu nanti akan saya akumulasi nilai kuis dan forum yang selama ini sudah saudara kerjakan. Nanti rata-rata dapat berapa. Maka jangan sampai ya ketinggalan lah atau tidak dikerjakan. Tetap nilai-nilai yang ada nanti berimbas kepada nilai akhirnya, pada nilai akhir. Jadi itu semuanya rekaman aktivitas saudara semuanya sudah kami paparkan. Makanya kalau ada mahasiswa yang merasa kurang nilainya, kami bisa menyampaikan karena datanya sistem yang sudah merekam terhadap aktivitas saudara. Termasuk, mohon maaf, aktivitas kehadiran hari ini itu juga sistem ya. Kalau ada mahasiswa yang ngaku, saya hadir loh Pak sejak awal gitu. Nah, di sistem itu kelihatan aktivitas saudara berapa menit hadir itu kelihatan semuanya dan itu secara otomatis terekam. Jadi maka saya suka share terhadap rekaman ini. Tujuan saya adalah selain dari menyampaikan materi, juga bisa saudara lihat kembali, saudara buka kembali video kehadiran pada hari ini. Ya, jadi Mas Saikal Hakim ternyata di TB2 tidak ada, jadi saudara aman, tinggal persiapkan lagi untuk UAS-nya. Nanti untuk kisi-kisi UAS akan saya sampaikan baik melalui grup chat kita ataupun nanti pada pertemuan pekan depan. Ya. Oke, masih adakah yang ingin saudara tanyakan? Yang lain? Tidak ada, Pak. Sudah cukup ya, bisa? Iya, oke. Sudah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, kehadirannya pada malam hari ini. Semoga mendapatkan ridho pahala dari Allah SWT. Semangat terus perkuliahannya. Saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan kesuksesan bagi saudara semuanya. Jangan putus semangat. Apapun yang terjadi, saudara harus bisa menyelesaikan perkuliahan ini pada titik akhirnya saudara mendapatkan gelar sarjana seperti harapan yang ingin saudara inginkan selama ini.
Akhirnya apabila tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, sama-sama. Sama-sama, selamat istirahat. Ya.